Hmm. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang one way ANOVA ya. Salah satu uji parametrik yang paling eh, banyak dipakai ya di lab ataupun di skripsi gitu ya. Dan harapannya adalah bisa melakukan ini gitu ya. Tapi kenyataannya tidak didesain baik-baik sehingga banyak yang meleset jadi non parametrik ya atau Kruskal-Wallis gitu ya. Tapi ya tentu saja ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah kita bisa memperkirakan sampai level pengukurannya itu, datanya itu setepat mungkin. Tapi kalau sudah parametrik, tidak bisa diperkirakan berapa nilai hasil pemeriksaan atau hasil pengukuran yang kita dapat itu bisa disimpulkan gitu. Baik. Nah, kenapa ANOVA ini muncul ya ketika kita punya variabel ya, variabel numerik dan kategorik, kemudian variabel numeriknya ini memiliki rata-rata yang sama ya. Berarti 0 tuh ya. Rata-rata 1 dikurang rata-rata 2 diuji T gitu ya. Rumusnya kan seperti itu. Dibagi apa standar deviasi gitu. Nah, di ketika kita mengalami kondisi gimana Pak, data yang kita ukur itu ternyata rata-rata dari bulan ke bulan gitu ya. QC itu rata-rata pabriknya kan tidak berubah gitu. Nah, itu kan kalau bulan Februari dikurang Januari itu nol gitu ya. Karena nilai targetnya sama. Nah, ini tidak bisa dijawab ya dengan uji T ya, dengan uji T. Nah, terus apa eh, QC yang kita lakukan atau pemeriksaan yang kita lakukan itu apa yang berbeda, apa yang bisa diamati gitu ya ketika rata-ratanya nol gitu ya. Selisihnya, perbedaannya jadi tidak bisa dilihat gitu. Di dalam kehidupan sehari-hari aja di lab klinik atau di lab medik gitu. Ada bahasa orang memantau CV gitu ya. CV itu rumusnya adalah standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100. Tapi di situ ada parameter statistik namanya standar deviasi ya, dibagi rata-rata gitu. Nah, dibagi rata-rata itu varians yaitu adalah kita udah tahu di statistik deskriptif dulu varians itu adalah kuadrat atau pangkat dari simpangan baku atau standar deviasi. Kemudian secara filosofi standar deviasi itu mencerminkan keacakan ya, lain acak-acakan ya, keacakan random dari suatu pengukuran. Randomnya ini kita bisa buktikan apakah random memang by change gitu ya, karena ada kesempatan memang terjadi di masyarakat, di populasi, di pengukuran itu memang cenderung begitu atau karena kebetulan. Nah, itu harus dicek. Kalau random ini cukup nyata ya acaknya, berarti terjadi variasi yang tendensius, yang nyata menonjol gitu ya. Jadi simpelnya itu bukan kebetulan. Ya, ketika kita punya alat, hasilnya kan begitu saja. Kita sudah preparasi dengan baik. Kita sudah kerjakan dengan baik. Tapi hasil dari alatnya keluarnya kok beda-beda gitu. Padahal semuanya sudah disamakan.
Larutan standarnya, cara kerjanya, suhunya, semuanya sudah dikontrol gitu ya, sudah dikendalikan. Tapi faktanya terjadi variasi. Nah, ini akhirnya menjadi filosofi kenapa Kice itu memantau CV. Sayangnya, CV tersebut hanya dicatat, tidak diuji gitu. Harusnya diuji signifikan terjadi variasi yang lumayan nyata atau tidak ya. Kalau di ANOVA membandingkan kelompok A, B, C, D gitu secara independen. Jadi ada ANOVA one way dengan independen mirip dengan uji T, cuma kelompoknya lebih dari dua. Atau repeated ANOVA atau berulang ya. Seperti Kice per bulan. Nah, itu sama prinsipnya yang dibandingkan adalah variasi CSD atau varians ya. Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember dilihat fluktuasinya. Apakah cenderung meningkat gitu ya? Kalau meningkat sebetulnya lebih berbahaya untuk pasien ya. Karena dia menyebabkan pasien-pasien yang harusnya misalkan sehat harus jadi sakit gitu ya. Karena apa? Karena zigzagnya, randomnya terlalu tinggi gitu. Nah, itu yang tidak bisa diamati secara kasat mata gitu ya. Hanya bisa dilihat secara hitungan gitu. Nah, ini salah satu bentuk visualisasi ya ketika kita membandingkan Pak kunaonnya, saya bandingkan kelompok A, B, C perlakuan gitu. Hasil pewarnaan, pikselnya diukur, tidak ada perbedaan Pak, berarti bagus dong sama. Ya itu, definisi bagus Anda itu tidak ada variasi gitu. Tapi ketika si yang mahasiswa satu lagi bilang, kudu ada perbedaan, ya saya pakai bakteri probiotik, harusnya sel imunnya jumlahnya responsif gitu ya, banyak gitu. Kadang kita lupa gitu, semakin banyak leko semakin infeksi sebenarnya gitu ya. Nah, jadi eh, ngomong nulis tuh harus mulai hati-hati gitu gitu. Nah, itu penting ya, dibandingkan ada yang berharap tidak ada variasi seperti di lab klinik, harapannya stabil sistemnya gitu ya. Ada yang berharap ada hubungan karena apa? Pengen ada efek gitu ya. Coba kalau saya minum Yakult 2 botol gitu ya sebelum makan, ada efeknya atau tidak? 2 botol versus 3 botol versus 4 botol tuh, wah dibanding-banding ya. Jadi jangan mendefinisikan semakin banyak botol Yakult yang diminum semakin sehat gitu ya. Jangan. Ada masa fluktuasi minum 3 botol dengan 5 botol sama gitu ya. Berarti sudah mentok di situ ya. Nah, itu bisa dilihat dengan Menova seperti itu. Jadi harapan, ada yang harapannya tidak beda gitu ya, ada harapannya yang beda ya. Kalau bisa bedalah gitu ya. Orang yang duduk di depan di kelas kuliah statistik dengan di tengah dengan di belakang. Apalagi yang kuliahnya online itu ya. Ting diuk di mana? Ya, itu nggak tahu duduk di mana dia ya. Kadang tidur gitu ya. Nah, itu lebih tidak tertelusur nilai ujiannya ya. Bakal bagus atau jelek biostat. Nah, di ANOVA itu ada 2 variabel minimal ya. Yang pertama variabel respons biasanya berbentuk angka ya, misalkan kadar gula gitu ya. Nah, itu variabel respons. Ada juga di bahasa MATLAB mah variabel dependent ngomongnya gitu ya. Yang kedua yaitu variabel faktor. Biasanya berupa kategori kelompok kontrol, kelompok perlakuan satu, perlakuan dua, perlakuan tiga gitu ya. Nah, itu disebutnya variabel faktor. Bahasa MATLAB-nya variabel independen, cina ya begitu.
Kemudian dari mana sih kata one way ANOVA gitu ya. One way artinya itu satu variabel faktor. Jadi satu variabel kategorik menghadapi satu variabel numerik gitu ya, bivariat dua variabel. Kalau multivariat variabelnya lebih dari dua ya, misalkan faktornya dua ya. Saya membandingkan apakah mahasiswa yang kuliah di kelas dikategorikan berdasarkan posisi duduk depan, tengah, belakang. Satu variabel faktornya. Yang kedua, sarapan atau tidak. Ya, faktor yang kedua adalah sarapan atau tidak. Nah, itu sudah two-way ANOVA. Karena saya menggunakan dua variabel kategori. Gitu. Suara saya masih ada atau nge-lag? Ada Bapak. Udah ya. Ada, Pak. Ya, soalnya Ada. di saya pecah-pecah ini. Ya. Oke, lanjut. Kondisi atau asumsi. Apa yang harus dipenuhi? Ya, asumsi itu. Jadi, game over. Permainan menjadi berakhir kalau asumsi tidak dipenuhi. Ya, yang pertama, data diambil secara acak. Gitu. Beda ya. Data diambil secara acak dengan data diambil acak-acakan. Beda itu. Ya. Kalau data diambil acak-acakan, saya dapatnya gitu ya. Tapi kalau data diambil secara acak, kita mau lihat sehat sakit saja, lihat kriteria inklusi eksklusi saat memilih subjek. Itu dalam rangka kita memperoleh sampel yang acak. Ciri sampel acak yang paling mudah adalah menyeragamkan, menyeragamkan kriteria, gitu ya. Yang kedua, varian setiap sampel diasumsikan sama. Nah, ini sulit ya karena memang itu secara teori statistiknya saja gitu. Yang pertama tadi data yang diambil secara acak itu betul-betul sudah diseleksi, sudah apa didapat dengan apa sangat 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 seragam begitu ya. Kalau saya membandingkan kelompok A, B, dan C, ini judul skripsi gini-gini aja. Apa sih keterbaruannya gitu ya. Hubungan diabetes dan apa gitu ya. Itu aja gitu judulnya tuh. Tidak ada inovasi, tidak ada perbedaan yang aneh gitu ya, begitu. Nah, akhirnya dia mengkategorikan berdasarkan lama diabetesnya di bawah 5 tahun, di antara 5-10 tahun, dan di atas 10 tahun. Nah, gulanya bakal berbeda tidak? Tidak akan berbeda gulanya. Ya, karena gula mah status 12 jam terakhir. Dia minum karbohidrat gitu atau makan karbohidrat gitu ya. Jadi gak bisa memantau situasi yang akumulatif gitu ya. Misalkan ini orang diabetesnya udah lama, kira-kira biomarker apa yang sepertinya relate ya, relate. Jangan glukosa. Glukosa itu hanya diambil untuk kriteria mendapatkan sampel acak ya. Orang-orang yang lama diabetes ada pengacaunya, misalkan patuh berobat, patuh minum obat. Itu walaupun udah sebenarnya udah di atas 10 tahun bisa jadi sehat. Hampir mirip dengan kelompok satu yang di bawah 5 tahun gitu ya. Itu as individual sebagai kita sebagai observer atau sebagai pengamat peneliti melihat kenapa udah 10 tahun misalkan ambillah biomarkernya adalah HbA1c gitu ya. HbA1c tidak glukosa gitu karena glukosa dipengaruhi puasa atau tidak gitu. Nah, ternyata setelah dilihat yang HbA1c-nya
jelek itu bukan karena lama diabetes. Setelah dicoba dibandingkan dengan faktor disiplin tidaknya minum obat gitu ya. Atau situasi lainnya disiplin tidaknya kontrol ke dokter. Kan yang diabetes Prolanis tuh boleh 3 minggu sekali berkunjung ke dokter ya gratis. Nah itu bisa dilihat seperti itu. Jadi di sini kita perlu apa? Kehati-hatian. Ini kalau kita mau merencanakan anopanya sukses, tuh ya. Nah ini yang dua ini, nih yang varian setiap sampel diasumsikan sama, itu kita bisa ngejudge aja dulu gitu ya. Seolah-olah dengan subjek yang sudah kita pilih ini, kita dapat sesuatu yang akan sedikit banyak homogen gitu ya, homogen. Kemudian residu keanehan-keanehan, data-data yang kira-kira meningkat tajam bukan pada kelompoknya, itu mudah-mudahan memang sesuai distribusinya. Jadi kalau di sini di atas 400 harapannya kalau pakai gula ya, tapi saya sih beberapa kali melihat riset mahasiswa glukosa itu tidak tidak sensitif dengan lama diabetes, tidak ya. Tidak ada hubungan lama diabetes dengan kondisi gula yang diukur terakhir gitu. Nah, itu apa contoh ya bagaimana kita harus penuhi kondisi atau asumsi supaya tidak game over gitu, supaya anovanya bisa dilakukan, tidak berakhir gitu ya. Penulisan secara statistiknya, misalkan kita anggaplah memiliki 3 kelompok yang akan dibandingkan, kelompok A, B, dan C, kelompok 1, 2, dan 3. Penulisan hipotesis nolnya adalah mu 1 sama dengan mu 2, kemudian mu 3. Itu apa tuh? eh sebentar ini. Nah, ini kalau lebih dari mu K itu lebih dari 3 kelompok. K itu jumlah kelompok ya. Jadi kalau 5 ya mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3 sama dengan mu 4 sama dengan mu 5. Tergantung kelompok penelitian yang Anda bandingkan. Kalau HA-nya bisa mu 1 tidak sama dengan mu 2 atau terus kombinasinya ya dari sini. Tapi kalau kita patuh misalkan dengan satu pakem bahwa mu 1 adalah kontrol, mu 1 lah sebagai pembandingnya ya. Mu 1 tidak sama dengan mu 2, mu 1 tidak sama dengan mu 3 gitu menulis hipotesis satu atau hipotesis alternatif. Lebih simpel sih menulisnya hipotesis alternatif ya. Karena kalau dihitung 5 kelompok nulis H1, H2, H3, H4, H5, H6 gitu dan seterusnya gitu ya. Agak capek sih gitu ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, kita kan contoh soal satu ya. Mahasiswa kuliah gitu dibagi di kelas tuh dibagi 3 baris. Jadi kalau saya kuliah minta mahasiswa tuh hanya membagi 3 baris. Baris tengah, apa depan, baris tengah dan belakang. Dosen itu pasti memperhatikan gitu ya. Seberapa jauh jarak mahasiswa ngobrol mendengarkan dokter apa mendengarkan dosen ngajar gitu ya. Nah, kemudian compounding faktornya atau faktor perancunya adalah pernah masuk kuliah gitu ya. Misalkan apalagi tidak pernah tahu gitu ya PPT-nya dan seterusnya. Itu jelas banyak sekali kesimpulan yang bisa menjadi rancu atau bias ketika kita kurang bisa mengamati variabel-variabel lain yang berpengaruh gitu ya. Kemudian dosen tersebut ingin melihat apakah siswa yang berhasil itu sebenarnya yang paling depan atau yang di belakang gitu ya. Nah, itu yang tengah kita anggap sebagai netral gitu. Yang di tengah, yang grup tengah. Nah, jadi visualisasinya dosen tuh ini jarak ya, baris pertama itu
kedua, nah ini ketiga paling belakang, ngobrol. Tapi ayah nu fokus gitu ya, ada yang nulis ternyata diam-diam apa kalau Zoom gini nulis nggak? Nggak juga, nggak tahu ya. Nah, ini kata dosen, coba kamu ngobrol gitu ya, dosen tuh kuliah dengan yang grup depan. Aduh, stres kata grup yang duduk di depan teh deket dosen mah. Nggak bisa main HP, nggak bisa dengerin Spotify gitu ya. Nah, yang belakang nih, aduh, apa, lupa nggak bawa HP, ngobrol aja di belakang gitu ya. Si dosennya mengamati sih. Situasi tersebut tuh diamati gitu sama dosennya. Nah, ternyata yang skornya paling gede rata-rata adalah yang paling depan. Ya, yang baris tengah, kadang ke bawah ngobrol ke belakang, kadang ini. Nah, yang paling stres yang baris depan, karena ditanya terus sama saya gitu ya. Yang belakang mah santai ya, pakai earphone, terus nonton, dengerin lagu gitu, Koream gitu, kuliah statistik gitu ya. Nah, kita uji lah gitu ya, seperti itu kondisinya. Harapan awal, teori awal bahwa yang di depan adalah yang paling skornya gede biostatnya gitu ya. Nah, ini hasilnya. Nih, terlihat bahwa satu 2 3 4 5 6 7 tujuhan ya di baris depan. Enak nih kalau ngajar biostat muridnya sedikit tuh. Enak ya. Fokus gitu. Nah, 82, 83, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, ada 7 orang yang duduk di depan. Ya. Nu iya mah baradag nilainya ya. 82, 83, 97, 93. Tapi ada juga yang jelek, 55 dan 53. Nah, juga ngecek genap 7 ya di depan. Wah, ini kenapa meleset kan gitu ya? Kenapa meleset yang duduk di depan kok 55? Nah, itu sebetulnya faktor kebetulan dia itu jelek atau memang nyata di depan itu tidak menjamin pintar gitu ya. Nah, itu perlu diuji ya, perlu diuji. Nah, yang tengah 83 hmm, lihat ya, ini yang 54, 51 asumsinya, asumsi itu ngomong ya, belum terbukti kebenarannya. 54, 51, ah ya pasti ngobrol wae jeung barudak nu di tukang tuh. Lihat ya, yang ini ada yang jelek 51, 54 gitu ya. Ini ngobrol dengan baris belakang atau gimana? Nah, suudon tersebut bisa dites dengan uji statistik gitu. Nah, baris paling belakang duduknya 38, 59, nah, 55, 66. Mana coba yang lulus sabaraha urang? Satu orang. 66 nu baris paling tukang. Apalagi baris yang kuliahnya di rumah ya, yang online lewat Zoom. Nggak kelihatan mukanya, nggak kelihatan nulisnya dan seterusnya ya. Terus off cam gitu. Ini semakin semakin tidak tertelusur ya, semakin tidak tertelusur gitu. Nah, kemudian kelihatan dari sini juga rata-ratanya ya, di sini kurang bagus duduk di depan, apalagi kuliah online gitu ya, teka tingali gitu. Saya aja yang on cam gitu ya. Itu contoh nyata real gitu ya. Nah, kemudian ini ada berapa orang di tengah? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Sembilan orang ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Delapan orang di belakang duduknya. Nah, setelah direkap gitu ya. Ini yang di depan jumlah orangnya 7 orang, 9 orang, dan 8 orang. Kemudian rata-rata nilainya 75. Berarti B ya. Nah, yang duduk di tengah 67 C plus ya. Yang duduk di belakang rata-rata telulus
53. Jadi munah yang remed ya. Kalau mau remed duduk di belakang gitu. Makanya kelihatan di UTS kemarinnya nilainya bagus teh karena dibocorkan gitu tama ya. Nah, kemudian simpangan bakunya standar deviasinya 17, 10, 8. Di sini terlihat ya. Walaupun ini rata-ratanya tinggi, tapi standar deviasinya 17 atau randomnya lumayan ya, randomnya. Jadi di sini kelihatan tadi dari data ada yang 2 orang aneh Pak ini ya. Ini yang menyebabkan standar deviasi jadi tinggi, orang lain baradag gitu ya. Dia kecil tiluan ya. Nah, ini yang bisa menyebabkan oh orang teh berarti salah milih subjek ya. Subjek ini diganti sebelum sidang akhir gitu ya. Kalau skripsi ngambil subjek, makanya berlebihin kalau meriksa atau ngambil data teh buat cadangan ya, biar nggak turun lagi. Nah, itulah varians mah kuadrat dari standar deviasi 17,63 dikuadratkan 310,9 gitu dan seterusnya. Variation. Nah, variation is the sum of the square of the deviation. Variasi atau varians adalah dalam hal ini di ANOVA adalah jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat dari standar deviasi ya terhadap rata-rata. Nah, jadi di ANOVA itu ada beberapa singkatan atau rumus ya. Ada SS. Apa tuh SS? Sum of square. Kuadrat yang dijumlahkan. Itu dari si tukang pembuat rumusnya ya. Dari Fisher. Itu katanya harus dihitung sum square atau dijumlahkan kuadratnya. Kemudian juga ada SSB. Jumlah kuadrat itu bisa between itu antar kelompok kan tadi ada duduk depan belakang apa tengah dan belakang berarti antar kelompok itu standar deviasinya bisa dibandingkan dijumlahkan kemudian bisa within ada standar deviasi ini standar deviasi di dalam kelompok front kan. Nah, ini standar deviasi di dalam kelompok middle atau yang duduk di tengah. Ini apa standar deviasi di dalam kelompok masing-masing. Nah, ini belum sum square belum ya. Belum. Itu masih standar deviasi masing-masing kelompok. Nah, rata-ratanya ini kebetulan beda ya 75, 67. Seandainya rata-ratanya sama 75-an gitu. Nah, itu pembedanya di sini nih yang akan dibandingkan makanya analisis of variance ya ini variance itu kuadrat dari standar deviasi. Nah kalau ini kebetulan ini memang beda ya apa skornya rata-rata tapi kalau di Kice kan kadang ini sama karena pakai target pabrik terus misalkan atau pakai target pabrik yang ditentukan bukan target pabrik target kiceng tentukan di bulan Januari saja. Nah itu beberapa singkatan atau notasi di ANOVA makanya nanti ketika menggunakan SPSS outputnya tuh ada between ada within nanti nah itu jangan kaget gitu ya bahwa itulah yang dimaksud we are talking about gitu ya. Are all the values identic gitu ya? Apakah semua nilai teh konstan gitu ya? Nah, diukur teh hasilnya teh sama gitu ya? Jawabannya harus no, harus no. Kalau identik konstan nggak bisa dianalisis. Makanya glukosa C 100 terus setiap hari 100 pas gitu ya. Nggak ada desimalnya. Pak, aslinya gitu kumaha? Iya, nggak mungkin atau ayah 100,2 gitu ya. 100,3 pasti dari alat tuh ada randomnya itu. Kalau dicatat data mentahnya gitu ya. Tapi PLN mah kadang dibulat-bulatkan jadi 100 bagus tercapai. Tapi kurang bisa diolah tuh karena nggak ada bigit belakang yang bervariasinya tuh.
begitu ya. Nah, itu beberapa notasi. Jadi ketika kita mau menentukan menghitung SS atau sum square total, harus kita pastikan bahwa harus ada variasi. Datanya tidak boleh konstan, di SPSS semua sama gitu ya. Bukan mirip, sama, sama banget gitu. Komanya itu sama. Nah, ini banyak nih di grup-grup imun sama mikro nu sering kayak gini teh. Konstan, Pak, dah emang sakit tuh jumlahnya. Kayak komaan, apa tuh, bakteri. Ya, ya sok tuh kalau nggak ada komaan ngapain dirata-ratain orang rata-rata aja dijumlahin dibagi jumlah data bisa bulat terus ada deviasinya eta ya komaan kata saya itu ya jadi mahasiswa tuh sok kadang lucu gitu ya mereka tuh melakukan analisis datanya terus are all the sample means identic apakah rata-ratanya sama yang tadi saya sampaikan ya kelompok 1, 2, 3 sama kayak TC gitu. Sebaiknya sih no, ya. Sebaiknya no. So there is some variation between the group ya. Jadi supaya ada variasi antar grup. Tadi kebetulan contohnya kan bagus ya. Nilai apa tuh? Nilai skormian dari yang duduk depan, tengah, dan belakang itu kebetulan beda. Gitu ya. Nah, itu disimbolkan SSB atau Sum Square Between. Ya, itu. Nah, kemudian Sum Square Within itu yang tadi di dalam satu kelompok masing-masing. SSW namanya. Jadi, kesimpulannya ada dua sumber varians itu ya, atau variasinya. Between dan within ya. Nah, ini contoh ketika saya input rumus-rumus manualnya N itu jumlah kelompok satu tadi ada 7 ya. 7 dikali rata-rata kelompok satu terus 8 atau N yang kelompok tengah duduk di tengah dikali rata-rata yang kelompok tengah. Kemudian yang duduk belakang jumlahnya yang kelompok 2 itu 9 tadi ya. Yang ini 8 orang, 8 dikali rata-rata kelompok yang duduk di belakang. N1, 2, 3 duduk depan, tengah, dan belakang gitu ya. Nah, itu rumusnya. Nah, ini disebut X bar bar atau grand mean, rata-rata dari keseluruhan. Atau kita juga bisa rata-ratakan, misalkan kita tadi 7 tambah 9, 16 tambah 8 berhatu. 24 ya, 24. Nah, rata-rata dari total 24 itu bisa juga disebut grand mean atau X barbar. Orang Indonesia bilangnya X barbar ya, rata-rata dari keseluruhan. Kalau tadi X bar ini X bar kelompok satu atau rata-rata kelompok satu, X bar kelompok 2 dan X bar kelompok 3 gitu ya. K itu tergantung jumlah kelompok maksudnya. Nah, ini kita masuk-masukkan gitu ya. Terus kita hitung, dapatlah X bar bar 65,08. Sama nggak Pak ini dihitung kalau dirata-ratakan 24 data tadi? Sama, bakal 65,08. Tapi ketika dihitung manual pakai kalkulator ya segini. Makanya di UAS saya tidak memberikan yang tipikal ujian manual seperti ini. Menguras waktu. Kemudian SSB rumusnya adalah kita mengalihkan jumlah data dikali rata-rata kelompok satu dikurangi grand mean atau X bar bar satu kelas gitu ya. Kemudian dikuadratkan. Kemudian ini kelompok satu, kemudian kelompok duanya, kemudian kelompok tiga. Nah itu namanya SSB atau sum square between. Nah ini simbol saja tergantung jumlah kelompok kita melakukan ANOVA-nya. Nah kemudian variasi antar kelompoknya kita hitung yang barusan tuh ya. Kita tahu 75, 67 telah lulus ya kelompok yang duduk di belakang matematika. Jumlahnya 8 orang, ini 9 orang, 7 dikali 7 orang ya.
Nah, hasilnya kurang lebih segini. Pak, nah, dibulatkan jadi 19.902. Pan dia kalau dibulatkan hiji paling Pak gitu ya. Ini kan karena kita hitung manual aja. Tapi kalau kita pakai SPSS segini keluarnya yang data ini tuh ya. Nah, data ini tuh data yang ini nih, data yang ini kalau kita hitung pakai SPSS jumlahnya lebih akurat ya karena kita hitung manual aja sih gitu ya. Nah, itu SSB atau sum square between. Jadi variasi di antara kelompok di antara tiga kelompok satu, dua, dan tiga. Kalau SSW mana? Nah, SSW ini variasi di antara masing-masing kelompok. Ini rumusnya ya. Jadi setiap kelompok tuh ada 8 data, ada yang 7 data gitu. Nah, itu sum square within-nya dikalikan saja. DF1, DF2 ya. DF itu N-1 kalau kelompok satu tadi 7 orang atau yang duduk di depan berarti 6 ya DF-nya. 6 dikali varians. S kuadrat itu varians kelompok satu ya. Varians kelompok satu T yang mana? Nah, ini varians kelompok satu ya. Jadi harus tahu dari mana angkanya didapat. Kita hitung SSW-nya. Nah, 6 dikali 6 dari mana, Pak? 7 kan dikurang satu. Degree of freedom itu N dikurang satu. Ini 9 orang dikurang satu jadi 8. Ini variansnya atau standar deviasi dikuadratkan untuk kelompok yang duduk di tengah. Ini yang duduk di belakang. Nah, kemudian kita hitung, kita bulatkan 3386, 3386. Jadi tingkat errornya tinggi ya. Kalau kita hitung manual, makanya recommended menggunakan software SPSS. Jangan menggunakan AI. Ya, saya nitip pesan ke Anda, jangan pakai AI. Saya sih masih lebih percaya SPSS, Minitab gitu ya. Excel masih bisa dipercaya itu sih. Oke, nah ini kita upload ke tabel begini gitu ya. Kita simpan semua nilai-nilainya yang tadi kita hitung itu. Kemudian degree of freedom. Ada yang disebut degree of freedom, derajat kebebasan tadi DF ya. Jadi derajat kebebasan itu apa sih? Derajat kebebasan adalah tingkat kebebasan yang terjadi untuk setiap nilai yang dapat bervariasi sebelum nilai lainnya ditentukan sebelumnya. Nah, maksudnya contohnya gimana? Jika kita punya 6 angka, ya, misalkan eh, 38, 39, 42, 37, pokoknya 6 angka aja ya. Nah, rata-ratanya di sekitaran 40 gitu, rata-ratanya. Ternyata setelah dihitung rata-ratanya. Kemudian kira-kira totalnya kalau ada 6, 40 dianggaplah 40 gitu ya. 40 dikali 6 berarti sekitar 240. Kombinasinya banyak kan, bisa 36, 38, bisa 41 gitu, bisa 40,2 banyak gitu. Nah, tapi ya secara statistik ketika dari 6 angka ini muncul, misalkan dimulai dengan 41, pasti yang sananya itu bakal kurang dari 40 gitu ya. Atau bakal cuma punya peluang satu saja untuk bisa berubah posisi entah itu lebih tinggi atau lebih rendah dibanding angka yang pertama. Jadi cuma punya derajat kebebasan berbeda 1 derajat ya. Entah itu beda 2 miligram atau justru lebih rendah 2 miligram data keduanya dari 6 itu. Nah, itu cuma punya kesempatan satu saja. Makanya DF itu N-1. Jadi ketika kita punya
jumlah sampel atau N-nya 6, 6 dikurang 1 sama dengan 5 DF-nya. Nah, itu degree of freedom dalam ANOVA, karena ada degree of freedom dalam uji T berpasangan. Justru di situ N-nya N dikurang 1 dikurang 1, jadi N-nya dikurang 2. Itu beda ya topiknya. Dengan di one way ANOVA itu mirip dengan uji T independen DF-nya. Begitu ya. Kenapa DF itu harus ada? Karena DF ini dipakai mengambil keputusan di ANOVA. Ada yang disebut dengan pembilang dan penyebut di ANOVA itu. Makanya ketika baca output SPSS, degree of freedom-nya lihat gitu ya. Benar atau tidak. Kalau benar, eh, degree of freedom-nya pembilang dan penyebut bisa. Ada beberapa dosen yang menggunakan pendekatan pengambilan keputusan statistiknya itu pakai F-test gitu ya. Nah, itu kita harus bisa mencari nilai F-testnya segitu tuh berapa F-tabelnya. Nah, ke situ sih larinya. Nah, emang agak ribet sih, tapi sekarang di statistik modern lebih suka menggunakan p-value makanya. Nilai probabilitas aja deh kalau kurang dari 0,05 itu ada perbedaan gitu ya, jadi lebih mudah. Tapi saya harus sampaikan dulu ketika kita menghadapi penguji, pembimbing ataupun reviewer membuat manuskrip, dia minta sampaikan F tabel dan F hitung atau hasil uji ANOVA-nya dari degree of freedom within dan degree of freedom between itu dihitung ya. DF 2, kalau kelompoknya tadi 3 berarti DF between-nya berapa? 3 dikurang 1, 2. Nah, nanti ada tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA itu DF between dan DF ini untuk 5% berapa. Nah, itu keluar seperti itu. Nah, setelah kita hitung masing-masing DF-nya, kalau between ini berarti kelompoknya dikurang 1 ya. 3 kelompok kurang 1, 2. Jadi dari mana angka 2 ini? Dari jumlah kelompok 3, duduk depan, tengah, belakang, dikurang 1, jadi 2 DF-nya. Kalau within itu jumlah data keseluruhan ya. Berarti totalnya tadi berapa? 24. Nah, apa? 21 gitu ya. Karena masing-masing yang 8, yang 7 kurang 1, 6. Terus yang duduk di tengah 9 data kurang 1, 8. Yang belakang, nah semuanya DF-nya dijumlahkan. Jadi 21. Itu asal muasalnya. Nah, kalau total menjumlahkan saja ini dan ini, kemudian DF total itu juga menjumlahkan 2 dan 21 jadi 23. Nah, untuk ke UJF kita perlu membandingkan rasio between dan within. Nah, rumusnya tadi sudah disampaikan ya. Jadi MS itu SS dibagi DF ya. SS dibagi DF ya. Berarti yang mana? SS 5288 dibagi 23. Itulah apa tuh F ya. Nah, ini variation dibagi DF gitu. Nah, itu kira-kira ya. Jadi MSB-nya dibagi 2, yang ini dibagi ini sekian gitu ya. Kemudian MS totalnya 5288 dibagi 23. Jadi ini dibagi ini ya semua. Masing kalau kita mau tahu yang between 1902 dibagi 2 itu MS between. Kemudian 3386 dibagi 21 itu MS within ya. Jadi MS mean square between ini SS dibagi DF. Yang ini within dibagi DF. Hasilnya MS within. Jadi uji F itu adalah between dibagi within. Adalah uji F atau ANOVA gitu ya. Nah, itu hasilnya. Nah, ini hasilnya kita simpan di sini. Ini dibagi ini hasilnya segitu. 3386 dibagi 21, 161,2. Kemudian F-nya ya. F-nya berarti 951 dibagi 16, 1,2.
ya. Berarti ini between dibagi within. Jadi kalau ditanya ujian skripsi F itu apa gitu ya. Padahal di SPSS-nya ada MS-nya berapa masing-masing. Tinggal ngomong aja MS between dibagi MS within gitu. Tapi kalau kuliah kode ya Anda lupa gitu. Nah, itu dapatlah nilai F-nya ya. Nah, kalau orang yang di SPSS ini keluar otomatis ya. Ini itunya hasil hitungnya. Kemudian dengan F segini kira-kira F tabelnya berapa gitu ya. Bisa pakai pendekatan tabel, bisa pakai probabilitas. 5,9 berapa sih nilai probabilitasnya? Kita bisa pakai Excel bisa ya. P untuk norm F bisa ya. Bisa juga lihat di tabel manual. Kalau SPSS keluar, F-nya keluar, p-value-nya juga dihitungin sama dia. Ya. Nah, hasilnya kurang lebih kalau probabilitasnya itu 0,0009 ya. Berarti ini komplit ya, sudah selesai itu 0,0009. Kita udah ingat konsep hipotesisnya. Nol nilai P lebih kecil dari 0,05, 0,05 ya, 0,05. Berarti ini lebih ke kecil. Berarti yang diambil adalah A atau ada perbedaan. Nah, itu apa tuh caranya begitu ya. Caranya menghitung secara manual one way ANOVA. Nah, kalau two way ya tinggal dibagi ya kategorinya. Datanya masih itu, cuma dikelompokkan berdasarkan faktor yang nomor dua. Kalau tadi faktor nomor satunya posisi duduk, faktor nomor duanya sarapan sama tidak, jadi cuma dua kategori gitu. Bisa ya, seperti itu. Bisa jadi tidak sarapan, tidak konsentrasi, tidak bisa berpikir otaknya, tidak bisa menangkap materi begitu ya. Jadi jangan terlalu cepat menjudge orang dengan angka-angka numerik seperti itu eh, untuk menilai performa mahasiswa. Jadi kadang kalau saya ketika melihat, aduh ini jelek gini-gini, banyak faktor yang saya lihat. Mungkin si mahasiswanya sambil kerja gitu ya, itu kan tidak bisa dipungkiri, harus dipenuhi kewajiban yang lain, bukan ditinggalkan, tapi ada skala prioritas. Mungkin bisa jadi lebih pintar juga di Zoom itu karena di record, diulang-ulang, malah dibanding yang kuliah di kelas tapi tidak ngapalin gitu ya atau tidak mempelajari. Nah, itu banyak hal seperti itu yang mahasiswa tuh merasa aneh ketika membuat bab 4 pembahasan gitu ya. Kok gini, kok gitu. Justru kehebatan orang ngomong di bab 4 itu adalah kehebatan mengkoneksikan semua fenomena gitu dan teori. Jadi ceramahnya enak tuh kalau kalau di apa tuh kalau ditulis dalam bentuk tulisan di bab 4 kelihatan ngomongnya tuh ngalir gitu ya di itu untuk Pabaliut karena dia tahu harus dimulai dengan apa dia menulis dan diakhiri dengan apa gitu ya. Nah, masih apalagi sekarang ujiannya 4 penguji ya. Skripsi lumayan. Oke, jadi kesimpulannya jadi ada perbedaan karena nggak tahu kelompok yang duduk di depan dengan di tengah yang beda atau yang depan dengan belakang yang beda itu tidak bisa dilihat dengan one way ANOVA. Harus dilakukan uji post hoc, uji lanjutan ya, uji lanjutan post hoc. Nah, post hoc di SPSS bisa dikeluarkan juga sekaligus. Nah, kalau perlu dibahas juga post hoc boleh manualnya, tapi sih menurut saya sih agak pusing ya. Tapi minimal basic one way anupanya tahu dulu lah gitu. Oke, jadi there is enough evidence. Jadi cukup bukti bahwa perbedaan tersebut memang nyata
Ya, perbedaan posisi duduk tersebut memang nyata, bukan faktor kebetulan. Masalahnya siapa yang baik? Yang jelas duduk di depan nilainya gede, 75 gitu. Jadi, yang duduk depan bisa dianggap sebagai acuan untuk membandingkan ke kelompok duduk di tengah sama duduk di belakang di kelas itu. Jadi kalau yang duduk di depan nilainya jelek, eh, kelas dianggap gagal sebenarnya. Ya, dosennya gagal menerangkan, gagal memahamkan. Yang duduk di depan aja nggak ngerti gitu ya. Nah itu dosen dianggap gagal menerangkan. Nah begitu ya kira-kira. Nah kita coba ke SPSS. Kita lihat ya. SPSS-nya kita buka dulu. Oke, share screen saya ada. Ada Pak. Ada ya. Oke, itu tadi kita coba gunakan yang tadi itu dengan apa tuh? Dengan pakai software gitu ya. Nah, keluar gak? Keluar gak di layarnya? Keluar ya. Nah, layoutnya gimana ini gitu. Layoutnya pertama datanya harus di input dulu ya. 8397 terus 93556753. Ini yang kelompok mana ini? Nah, ini disebutnya variabel response ya. Jadi numerik dia. Nah, kalau ini variabel kategoriknya duduk di depan, kita kasih kode 1 ya. Ingat SPSS sukanya angka. Jadi jangan kalimat. Yang duduk di tengah berapa orang? 8 kan ya. 8 orang. 9, 9. 83, 78, 61, 77, 54, 69, 51, 63. Oke, ini ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas ya. 9 orang. Nah, sekarang yang duduk di belakang ada berapa orang? 38, 59, 55, 66, 45, 52, 52, 61. Ya, berapa orang kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ya, ada 8 orang ya. Kita buang aja karena sudah kita clear. Ingat ya, SPSS tidak boleh ada data yang apa namanya ke entry ya, bisa user missing itu namanya. Jadi ini namanya apa? Nilai biostat gitu ya. Nilai biostat. Nah, ini posisi duduk. Ingat di SPSS hanya menerima bentuk tanpa spasi ya. 1, duduk depan. 2, duduk tengah. 3, duduk belakang. Tahu mahasiswa yang duduk di belakang, tak nilainya ya.
Jadi ini kategorinya kita apa nih, ordinal apa nominal? Nominal aja, karena kita nggak tahu ya siapa yang paling baik, apa yang di depan, di tengah, di belakang. Tapi kalau tahu yang di depan itu baik, kita pilih ordinal. Boleh? Boleh. Saya punya judgement bahwa yang di depan secara teori baik, orang langsung depan saya ininya apa ngobrolnya gitu ya. Nah, ini scale jangan lupa harus dibuat skala karena diukur dengan soal ya, dikasih soal. Nah, sudah begini layoutnya. Nah, kemudian kita apa yang pertama uji normalitas. Uji normalitas pakai explore ya. Ini dependent list adalah yang numerik. Nah, mahasiswa yang tidak paham tidak melakukan uji normalitas gini, langsung ANOVA. Kemudian, kalaupun melakukan uji normalitas seperti ini, dia itu tidak memasukkan faktor list ya, atau variabel faktornya. Nah, ini yang dipertanyakan, apakah between within-nya ini gara-gara variasi atau bukan, itu nggak bisa dilihat. Nah, ini posisi layout yang benar ya. Oke, hasilnya ada ya. Sebentar, ini saya share yang output. Nah, ini keluar ya. Test of normality-nya muncul tidak di Anda? Muncul, Pak. Nah, kita bisa baca di sini karena sampelnya kurang dari 50, kita pakai Shapiro-Wilk ya. Ini depan homogen di atas 0,05 semua. Berarti saya sudah benar ngambil subjeknya baik di depan, tengah maupun belakang. Kita bisa uji ke ANOVA ya. Compare mean, one way, ANOVA. Nah, faktor ini adalah posisi duduk. Nilai biostatnya adalah dependent list. Post hoc-nya kita bisa pilih mau mana. Ini teori dulu atau teori dulu aja. Saya pakai Bonferroni dulu ya. Ini Pak banyak pilihannya banyak tergantung desain penelitiannya di Medlit ya. Nah, karena normal saya tidak mencentang equal variance ya tadi. Nah, continue. Kemudian posoknya sudah dipilih ya, kelompok mana sebetulnya yang paling baik. Kita klik OK, hasilnya one way ya. Nah ini lihat hasil ANOVA-nya muncul nggak share screen-nya yang output. Halo, Ada, Pak, muncul, Pak. muncul ya. Nah ini ada between group dan within group. Nah ini sum square-nya udah dihitungin sama dia. Ini DF-nya. Jadi mean square itu atau MS itu adalah perkalian dari 1900 ini dikali DF-nya between group ya. Tadi 3 kelompok dikurang 1, 2 kan? 3 dikurang 2. Hasilnya segini. Ini nilai F-testnya. Sama atau tidak? Sama ya. 0,009 sama nggak? Sama ya. Tapi yang saya lakukan tadi sampai sini. Sampai bahwa membuktikan ada perbedaan. Berarti ada satu kelompok nggak tahu kelompok depan sama belakang atau depan sama dua apa tengah atau orang yang duduk di tengah sama belakang. Nah kita lihat di posoknya cara bacanya adalah main different. Lihat, saya kan sudah ngambil teori bahwa yang duduk di depan menurut saya harusnya pintar karena di depan saya gitu. Depan ditambah tengah apa dengan tengah posisinya 8,6. Berarti I dikurang J ya. Orang yang duduk di depan nilainya tinggi-tinggi kan, dikurang tengah positif. Jadi jangan kebalik ya. Kalau tengah dikurang belakang negatif jelas. Orang yang di tengah 67 nilai rata-ratanya gitu ya. 67. 67 dikurangi 85 ya negatif. Jadi sebenarnya ini angkanya sama cuma beda arah baca.
Jadi ketika kalian menyimpan hasil skripsi, tolong posisikan dengan benar, ya. Kalau teorinya di depan adalah yang paling baik, posisikan dia di sini. Jadi ini jangan disalin yang dua baris ini jangan disalin. Nah, di sini sig lihat, depan sama tengah 0,58. Berarti lebih besar dari 0,05. Berarti tidak ada perbedaan atau orang duduk depan sama tengah bagus. Ya, lulus. Lihat, depan dengan belakang 0,08. Jedanya jauh 22. Jadi semakin duduk di belakang, ketinggalan 22 poin dari orang yang duduk di depan. Pak, lamun dibanding jeung duduk di tengah, jedanya kumaha? Tengah dan belakang. Jadi baris 1, baris 2, baris 3 tah nu disalin teh. Ieu mah nggak usah yang ini. Tengah dan belakang coba lihat. 13 poin. Tidak signifikan. Jadi sebenarnya kelompok tengah dan yang duduk di belakang tidak berbeda, alias konsentrasinya udah sama-sama buyar lah gitu ya. Nah, itu cara baca post hoc testnya ya. Oke, saya akhiri dulu.